Iku apik daripada bulat. Popsi Pool Circuit 2023 Seri 5 Balikpapan babak kualifikasi. Rifki Hoki Kaltim, Roy Strom HYR Sulteng. Roy Strom Brick. Satu, dua, tiga, sah. Selamat pagi para maniak Popsi seluruh Indonesia. Kali ini sirkuit pool seri 5 di Balikpapan, Day 1. Saya bersama Mas Ari. Bagaimana kabarnya Mas Ari? Baik Mas Atir, baik. Wah ini seru dia, ada sirkuit kita yang ke-5 di tahun 2023 ini dengan berbagai pemain muda dan kejutan-kejutannya ya. Dan ini merupakan hari pertama ya, Mas Atir ya. Hari pertama, sesi pertama dari pertandingan seri 5 Popsi sirkuit Popsi Balikpapan ini. Bola sudah mulai berjalan Mas Ari. Ya. Nampaknya. Ini sedang mendapat ball in hand ya, istilahnya ya. Karena terjadi foul tadi. Oh, sepertinya karena hari pertama dan masih dingin ini Mas Atir nih. Sehingga tadi ball in hand yang seharusnya tidak pernah boleh miss, bisa terjadi miss. Nah ini memang biasa terjadi nih Mas Atir kalau di satu pertandingan pertama ya, perdana ya, karena tadi masih dingin, otot-otot mungkin belum lemes gitu ya, jadi terjadi salah placing, tidak masuk. Masih nervous mungkin. Ya. Tapi memang menarik ya dalam 3 tahun 4 tahun terakhir ini perkembangan generasi muda di pool, dan saya juga mengamati kalau banyak jadinya pemain-pemain muda muncul karena COVID Mas. Iya. Karena masa COVID itu pilihan selalu jadi lebih berkembang lagi. Karena lebih banyak waktu. Iya, lebih banyak waktu. Wah, satu safety yang baik sekali ya. Satu safety yang baik sekali. Dimana nih sepertinya solusi akan diambil ini dengan bola lompat ini atau jump shot nih. Ya, betul. Kita lihat. Ini sebenarnya bola lompat yang lumayan tidak begitu sulit Mas Atir, karena dia bola putihnya dekat dengan ban. Nah, bola putihnya dekat dengan ban. Extension. Tinggal kombinasi dari sudut stick serta tekanan ayunan yang tepat sepertinya sudah bisa dilakukan. Dan bola juga nggak nempel Mas Ari. Ya, terjadi foul kembali. Sama, ini sepertinya analisa saya masih belum panas. Memang perlu dipanaskan terlebih dahulu. Terjadi foul karena langsung mengenai bukan bola target, yaitu bola 9. Dan sekarang
Roy mendapatkan ball in hand, mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan permainan ini dengan kondisi hanya tinggal 3 bola di atas meja. Habis kayaknya di Mas Ari ya. Ya, setelan yang cukup lurus sepertinya. Ya, placing yang sempurna ya dilakukan oleh Roy. Pak Roy ya. Ya. Ya, Game. finishing yang indah dari Roy yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Sultan ini Sulawesi Tenggara apa Sulawesi Tengah ya? Mas Atir ya? Sulawesi Tenggara kayaknya. Sulawesi Tenggara ya. Betty ya, ini beda-beda tipis. Beda-beda tipis benar. Ya. Ya di catatan di game tadi sebenarnya ya karena kondisi masih dingin tadi yang seperti saya katakan dengan perdana biasa terjadi di mana ada miss yang dilakukan oleh Rifki pertama ketika dia mendapatkan kesempatan ball in hand, yang artinya sebelum ball in hand tadi juga Roy sempat melakukan satu kesalahan atau foul sehingga terjadilah ball in hand. Dan yang kedua 0-1. memang bukan bola yang mudah ketika diberikan Rifki. tadi safety oleh Roy kepada Rifki, tapi karena kembali mungkin belum panas sehingga terjadi foul yang dilakukan oleh Rifki. Ya, 1, break yang 2, baik oleh 3, Rifki. sah. Break yang legal dengan tadi memasukkan bola 1 ke lubang tengah. Ini sekarang masuk langsung ke bola 3 ya, kembali miss. Sayang sekali. Ya, potting yang baik ke lubang tengah dilakukan oleh Roy tadi dan sudah menghasilkan satu placing dengan sudut yang juga cukup baik menuju ke bola berikut. Ya, sekarang kita masuk ke bola 5 artinya. Ya, itu tadi dia melakukan satu stun shot tekanan untuk placing ke bola 6. Tinggal saat ini 4 bola di atas meja Mas Atir. Ya. Oke. Ya, Gas kembali terus break. nih Ya. sama Roy ya. Roy begitu indah mainnya. Mungkin atau Rifki belum panas ya Mas Rifki? Ya, Mas Ari ya? ada 2, tapi memang di sini Roy membuktikan ini satu placing yang terlalu dekat dengan sudut yang kurang pas sehingga saat ini sepertinya Roy akan membuat istilah kita jaga bola nih. Dia akan menjauhkan bola putih dari bola sasaran dengan kondisi yang mempersulit bola Rifki pada posisi berikutnya. Dan inilah yang terjadi, bola 1 meja dengan kondisi cue ball kita ini dekat dengan ban, ini termasuk posisi yang kritis nih Bung Atir untuk di posisi di bola 9 ya, pemain bola 9. Kembali terjadi foul yang dilakukan oleh Rifki. Ya, inilah, ini semakin menunjukkan ketepatan analisa saya tadi Bung Atir ya, bahwa sepertinya Rifki ini masih belum panas atau dalam istilah kita terkena jantung. Istilah kita terkena jantung ini. Oke, posisi 0-2 untuk Roy. Nah,
Ini seharusnya kalau di dalam pertandingan yang umumnya ketika terjadi seperti ini pada pemain, baiknya dia minta time out atau dia bisa berkonsentrasi dulu pada pernafasannya ya untuk menenangkan supaya detak jantungnya jadi kembali normal. Oh iya benar. Biasa itu masalah yang dilakukan. Ya, tekniknya satunya dari itu, entah ke toilet langsung cuci muka dulu ya. Kalau dia sebelum dapat waktu untuk time out, dia bisa di lapangan mengatur nafasnya, menenangkan nafasnya gitu ya. Roy Strumbrick. Nervous ini ya. Ini kalau saya boleh detek kayaknya detak jantungnya ini jauh lebih cepat ini untuk Bung Rifki kayaknya nih. Baik, kita masuk kepada game yang ketiga ya. Roy 1, melakukan 2, break 3, dan sah. ya potting kurang lebih ada sekitar 3 bola tadi. Bung Atir. 3 bola masuk dalam break Roy yang sangat terukur ya. Bola terbuka dan sepertinya penentunya adalah terutama di bola berikutnya ini. Untuk mendapatkan seperti tidak ada isu untuk masuk, hanya tinggal placing ya, mengontrol kecepatan bola putih dan mendapatkan parkir atau placing yang terbaik untuk bola berikutnya. Heri G. DH Samarinda melawan Dandi Blackmore. Oh, sayang sekali sih karena ini juga sering terjadi Bung Atir. Jadi untuk mendapatkan placing yang baik, nah terkadang pemain miss atau lupa untuk berfokus tetap pada potting, pada memasukkan bola. Jadi dia lebih memprioritaskan placingnya daripada memasukkannya. Nah, kadang-kadang hal ini sering terjadi pada pemain-pemain kita. Terlalu tipis dan sama dengan prioritas tadi untuk juga menghasilkan satu placing dari Bung Rifki tadi ya. Sekali dengan tetap posisi bola yang saat ini ditinggalkan sepertinya masih belum ada lubang ini Bung Atir. Masih belum ada lubang atau tidak ada angle untuk bisa masuk. Bola sulit ibaratnya gitu ya. Ya biasanya kalau kita dalam posisi kayak gini pendekatan kita ya bagaimana membuat lawan sulit kembali posisinya jika kita tidak punya kesempatan untuk melakukan potting dan placing. Kita harus melakukan safety. Ya, terjadi double cross. Nah, bola cukup terbuka untuk ke kanan dan ke kiri. Sekarang akan di shoot oleh Roy Storm. Hanya ini masih kita istilahkannya ini masih bola nanggung ini. Bola nanggung. Manis-manis jambu. Manis-manis jambu dia. Akhirnya Roy lebih karena tadi masih manis-manis jambu dia mencoba melakukan safety hanya tidak berhasil ya. Tidak berhasil, bola terlihat terbuka, hanya problemnya adalah termasuk dalam kategori long shot ini. Bolanya cukup jauh. Ya. Berhasil juga. Baik eksekusi potting yang dilakukan oleh Rifki dan saat ini mungkin dalam konteks potting ke lubang tengah untuk bola orange tidak ada masalah, tidak ada isu, tapi masalahnya adalah pada placingnya nih. Nah, pada placing ke bola berikut ini. Kita lihat.
ya Mas, ya Bung Ari ya. Ya ini memang sedikit sulit memang untuk menempatkan tadi placing ke bola berikutnya. Tapi saat ini masih ada kesempatan terutama untuk melakukan safety ya. Melakukan safety karena juga pocketnya sangat susah. Ya safety yang bagus dilakukan oleh Rifki. Itu kita istilahkannya itu ini apa? Bola asuransi. Bola asuransi. Jadi dia tadi mau sekaligus masukkan bola ke lubang tengah atau kalau nggak masuk masih susah. Nah, jadi istilahnya bola asuransi ini gitu. Nah, terjadilah asuransinya ini. Terlihat cukup safety ya bolanya ya. Nah, sini Stenson. melakukan pendekatan dengan jump shot sepertinya. Walaupun terlihat cukup dekat ya antara bola penghalang itu bola 8 dengan bola hijau. Wow, itu adalah satu shot yang terbaik pada game 3 game ini, mana Roy membuat satu jump shot dan langsung juga melakukan placing ya. Betul. Ya, hasil daripada jump shot ini jadi placing yang juga indah, placing yang cukup sempurna. Ini adalah bola penentu di pertandingan ini, di game ketiga ini, bagaimana Roy menyelesaikannya. Ya, good shot oleh Roy dengan satu ritme yang cukup cepat ya dari bola ke bola dilakukan oleh Betul sekali Bung Ari. Baik. Nah, menurut Bung Ari bagaimana nih perkembangan biliar saat ini? Ya kalau terutama dalam 3 tahun terakhir ini ya, saya lihat sejak COVID di mana ada satu angin segar karena biliar termasuk olahraga yang ada jarak dan punya kedisiplinan yang cukup tinggi antar pemainnya. Ada table manner maupun pool mannernya lah ya, sehingga banyak malah tempat-tempat biliar lain yang buka ketika COVID. Karena di lain pihak misalnya dia saat ini sempat berkompetisi kan dengan karaoke ya. Aha, betul. Nah karaoke pada waktu itu dilarang sama sekali. Betul. Nah sedangkan biliar masih buka. Nah saya kebetulan kan juga sebagai Ketua Jakarta Selatan untuk Federasi Popsi. Nah kita di Jakarta Selatan selama 3 tahun ini tuh ada berkembang 3 sampai 4 tempat baru, lokator hall baru yang cukup premium. Misalnya kita sama-sama tahu tentang Mantra Pool Academy, lalu juga ada After Hours di Blok M ya. Nah itu adalah beberapa tempat yang berkembang di Jakarta Selatan selama masa COVID. Dengan table penuh terus. Iya, dengan table yang selalu penuh dan waiting list ya. Waiting list. Oke, sudah mulai lagi. Ya, sudah mulai lagi di sini. Rifki sepertinya akan melakukan Apakah Rifki push udah mulai out. panas nih? Ya, Wah, kita doakan bersama supaya makin seru. betul. Dia harus panas cepatnya. Saat ini bola terbuka untuk Roy Storm. Baik sekali, Roy berupaya untuk selalu melakukan placing yang memudahkan juga untuk ke bola-bola berikutnya. Dan sekarang tinggal 3 bola terakhir.
bola 8 sepertinya tetap ada pocket di sini ya. Bola terakhir. Wow, hanya tidak sampai 5 menit tadi itu seluruh untuk satu game ini sepertinya Bung Atir. Diselesaikan dengan Roy yang memang sepertinya memiliki ritme dari bola ke bola yang cukup cepat ya. Tidak kasih nafas ya, si Ray langsung hantam terus. Baik, wah, skor sekarang sudah 0-4 ini Bung Atir. Nah, dalam kondisi seperti ini sepertinya tidak begitu mudah ya. Tidak tidak begitu mudah ya. Frame kelima 0-4 Roy break. Untuk apa? Rifki bisa mengejar 1, posisi 2, right ini. 3 break sah. Nah, dalam permainan ball 9 ball ini memang ada 2 jenis pemasangan ya. Jadi ada yang bola 1 di diamond dan ada juga yang bola 9 di diamond. Nah, ini sebenarnya sangat tergantung dari rules yang ditetapkan oleh panitia. Nah, sedangkan untuk Popsi Indonesia yang terafiliasi dengan APBU atau Asian Pocketball Union, dahulu sejak 20 tahun yang lalu lebih banyak menggunakan posisi yang 1 yang di diamond, Stenson. sehingga angka 9 bola 9 di bawahnya. Nah, kalau Wood Pool Association WPA itu biasanya lebih menggunakan 9 yang di diamond, sehingga 1 jadi lebih ke depan ya dalam pemasangan bola. Berarti memang semua tergantung peraturan juga. Iya, Bung Ari, tergantung peraturan dan ada banyak federasi pool gitu di dunia. Nah, kebetulan Pops ini satu federasi dengan Asian Pocketball Union atau APBU yang general rules-nya untuk 9 ball adalah kita 1 yang di diamond. Ya, kembali Roy menguasai meja dengan 4 bola tersisa. Nah, ini adalah satu tantangan tersendiri ini untuk melakukan satu kombinasi frozen ball, bola nembel ini kita sebut istilahkan dengan frozen ball. Ya, seperti yang saya analisa tadi Bung Atir, bahwa itu bukan bola yang mudah. Ketika 2 bola frozen kita mau melakukan kombinasi shot. Tapi di sini juga dapatkan satu hasil yang masih cukup sulit ya untuk dimasukkan atau dipotting oleh ini. Yang bisa dilakukan adalah melakukan safety. Ya, satu upaya jaga bola atau safety yang cukup baik dilakukan oleh Rifki sehingga terlihat bola sangat jauh, angle juga tidak mudah dan cue ball-nya masih terjadilah kembali posisi yang sedikit safety lagi, walaupun ini safety muda ya dibandingkan tadi. Bagaimana sekarang Rifki bisa melakukan hal yang sama ya. Cukup baik Rifki melakukan satu upaya jaga bola. Ya, terjadi foul ya. Bung Ari. Ya, terjadi foul ini Bung Atir nih, sehingga mendapatkan ball in hand.
mendapatkan, kalau kita ada istilahnya free ball. Kalau ini saya bilangnya free ball. Nah, apakah sekarang Rifki bisa menyelesaikan ini dengan baik? Kita lihat. Ini tanda-tanda jantung kembali sehat jika bisa menyelesaikan ini. Pecah telur gitu Mas Ari ya. Iya. Ya, placing yang cukup oke walaupun sedikit kekerasan ya. Ini kekerasan ini arahnya sudah benar, hanya speed control nih. Terlalu keras ya. Iya, masih terlalu keras. Dengan kembali posisi yang cukup menggantung karena ini posisi yang tidak begitu disukai oleh banyak pemain, di mana bola putih dekat dengan bantalan atau dekat dengan ban. Kita istilahkannya frozen ball ya. Ini sih belum frozen tapi cukup merepotkan juga. Tension. Cukup membuat jantung berdetak lebih keras, lebih cepat. Oke, ini dia di sini ada sebenarnya bisa ada 3 option ya. Satu masuk lubang tengah langsung, atau dia tipis masuk ke lubang pojok, atau dia melakukan bank shot. Ya, 2 option pertama tadi punya resiko juga untuk terjadi scratch atau keyboardnya masuk. Oke, ya. Nah, ini adalah kembali merupakan strategi asuransi ini. Asuransi shot juga ini dilakukan oleh Rifki tadi. Jangan lupa masukkan bola objek ke tengah, dan jika itu terlalu tipis masih terjadi kondisi jaga bola. Ya. Roy juga coba melakukan asuransi shot. Baik, bola yang manis-manis jambu ini, Bung, karena cukup jauh dari pocket. Kita lihat. Ya, nice shot oleh Rifki. Ini tanda-tanda bahwa jantung kembali sehat. Sudah cukup panas sepertinya. Oke, betul. Rifki saat ini ya. Moga-moga bisa dipertahankan nih kondisi seperti ini. Kondisi mulai mental. percaya diri ya Bung Ari ya. Ya, ini saya Balikpapan ini terakhir sudah cukup lama juga ya, 10 tahun yang lalu. Pertandingan ini di Kalimantan Timur, di kota Balikpapan. Di Balikpapannya, betul. Ya, Balikpapan dan Kalimantan ini timurnya lagi nanti akan menjadi satu daerahnya di salah satu provinsi IKN kita, ibu kota ya. IKN, ibu kota Nusantara yang tidak begitu jauh dari Balikpapan. Nah, Ring ke-6 akan masuk ke 1-4 match berikut ya. Rifki break. Game berikutnya saat ini sudah masuk ke game ke-6 dengan posisi 4-1 di leading oleh Roy dari Sultan. Sulawesi Tengah ternyata. Sulawesi Tengah ternyata. 1, 2, 3 sah. Pot, tapi posisi ternyata sepertinya safety ini. Kibol terhalangi, bola 1 terhalangi dengan kibol dan beberapa bola. Nah, di sini untuk permainan nine ball kita mendapatkan opsi ya. Ada satu kondisi pasca Push big out. shot, bahwa kita mau mengambil pukulan itu atau tidak. Nah, nah sepertinya saat ini Rifki ini tidak mengambil, dia memberikan namanya push out. Nah, dia memberikan push out. Nah, di sini Roy boleh mengambil atau boleh tidak. Dan kesempatan ini cuma sekali terjadi pada saat sudah break. Hanya si pemain tersebut harus menyebut kata shoot out atau push out ya. Nah, kita lihat Rifki sudah mengambil kembali bola dan ternyata terlihat menjadi bola yang terbuka untuk Roy. Ya, sayang sekali belum bisa dieksekusi dengan maksimum oleh Roy. Ya, posisi bola terlihat cukup terbuka.
satu placing yang baik tadi dilakukan oleh Rifki. Ya. Oh. Ini satu placing yang kurang tepat ya. Ya. Ya sedikit sampai sempat geleng-geleng kepala. Menutup jalannya sendiri. Ya. Oh, dilakukan satu kombinasi yang juga bersifat spekulatif itu sebenarnya dalam permainan ini, karena sudutnya jauh dan bola 9 juga cukup jauh ya dari pocket. Bola kembali open table yang didapatkan oleh Roy tadi. Jadi Roy mendapatkan satu bola muntah yang dari Rifki tadi yang bisa membuka peluang dia untuk menyelesaikan game ini untuk mendapatkan skor 5-1 seperti itu. Oh. Placingnya cukup baik ya, Mas Bung Ari ya. Ini terjadi karena tadi kesalah pilihan, kalau menurut saya tadi kesalah pilihan strategi dari Rifki ketika harus memaksa kombinasi tadi ya, sehingga bola menjadi terbuka bagi Roy semua, sisa 6 bola. Ya kalau mungkin dia bisa tadi sedikit lebih sabar dengan memberikan safety gitu ya, mungkin tidak bisa secepat ini juga Roy menyelesaikan game ke-6 tadi ya. Skor 1-5. Skor 1-5 untuk Roy Storm ya, ada Roy Storm. Badai. Karena itu cepat gitu. Badai cepat berlalu gitu ya. Roy datang bagaikan badai. Nah, kalau dari Rifki ini berarti pemain lokal ya. Pemain lokal. Dan ini yang menarik ya, bahwa dengan sirkuit open ini juga pemain-pemain lokal yang mungkin masih merupakan talent-talent di sana bisa juga bertemu dengan pemain dari luar daerahnya dengan baik yang kelasnya sama maupun tidak, dan ini merupakan satu pengalaman berharga Bung Atir. Kita bisa bertemu dengan pemain lain ya dari di luar dari daerah kita, dan bisa di sana menguji kemampuan kita sambil biasanya kita juga sesudah ini bisa membuka persahabatan juga dengan lawan kita. Jadi pertandingan ini atau perseteruan ini hanya di atas meja biliar. Di atas meja biliar aja. Setelahnya ngopi bareng. Ya. Berbagi pengalaman nih, tim berharga sih Mas Ari. 1, 2, 3, sah. Dengan hasil tadi ada kurang lebih 2 bola terpoting, tetapi ya terjadi scratch. Sayang sekali. Padahal ketika tidak scratch, bola 1 dan cue ball sudah dalam posisi yang cukup baik ya untuk dieksekusi. Sekarang di atas meja tersisa ada 7 bola dengan berbagai tingkat kesulitannya. Sepertinya masih kurang keras tadi upaya placing yang dilakukan oleh Rifki Bung Atir, sehingga kondisi bola masih tidak mudah. Jadi kembali miss. Sayang sekali ya, kesempatan ball in hand hanya bisa dilakukan untuk mempoting 1 bola tadi oleh Bung Rifki. Upaya asuransi insurance shot yang dilakukan oleh Roy tadi berhasil. Betul. Kembali jadi safety ya. Bola rada
susah ini Mas Ari ya. Ya, ini cukup sulit selain jauh dan lihat terhalang oleh 2 bola. Masih ada angle dari sebelah kiri ini. Tapi perlu satu treatment khusus ya. Karena treatmentnya kurang. Dan terjadilah kembali foul yang dilakukan oleh Rifki dan Roy mendapatkan ball in hand. Apakah posisi ini bisa diselesaikan Roy? Atau dia lebih memilih pendekatan yang lain? Sepertinya Roy lebih memiliki pendekatan yang lain, Bung. Sepertinya dia lebih ingin membuat 3 kali foul. Karena ada 2 bola tersebut yang masih nempel, dan bola berikut setelah 3 itu menurut dia tidak mudah untuk membongkar bola yang nempel itu. Ya, terjadi foul yang kedua sesuai dengan harapan Roy. Ternyata tinggal 1 kali foul lagi, tapi sekarang bola sudah cukup terbuka bagi Roy. Lihat dia sedang mengintip-ngintip ya. Apakah bola orange ada pocket di sana? Ya, upaya Roy untuk masuk kepada safety yang ketiga atau snook. Nah, ini apabila terjadi foul ketiga bagaimana Bung Ari? Roy memenangkan game ini langsung selesai karena sudah terjadi 3 kali foul berturut-turut yang dilakukan oleh lawan. Dan ini memang harus berturut-turut ya Bung ya. Jadi tidak bisa terlongkap satu pun juga, dan ini sudah dilakukan 2 kali foul oleh Rifki. Tampaknya Rifki sedikit tegang ini Mas Ari. Betul. Dan ini pada beberapa pemain ketika bisa membuat snook 3 kali seperti ini seperti dapat lotre, Bung. Jika bisa memenangkan pertandingan, karena ini jarang sekali terjadi ya. Jarang sekali terjadi bisa menangkan pertandingan dengan 3 kali foul. Ya, terjadi juga akhirnya. Apakah Roy seperti memenangkan lotre? Kita lihat parasnya seperti apa. Sayang sekali ya, Rifki telah melakukan kesalahan 3 kali turut-turut sehingga membuat dia kalah pada game ini. Game ke-7. Ya, 7. Sehingga sekarang skor menjadi 6-1 untuk Roy ya. Nah, kembali untuk memang di sini bisa ada banyak pelajaran dari game tadi, mana kita itu memang tidak pernah boleh dalam pertandingan seperti ini tidak boleh memandang remeh bola, Bung. Jadi seberapapun posisi bola, baik itu mudah ataupun sulit, itu kita harus dalam kondisi state mental yang sama ya. Jadi kondisi susah dan sulit sebenarnya ya sama aja. Gitu. Tapi kondisi awareness atau state mentalnya itu kita kewaspadaannya sama. Nah, jangan sampai nanti kita turun naik. Nah, ini saya lihat kondisi Rifki masih kondisi state mentalnya ini masih turun naik nih. Jadi kalau misalnya bola susah dia jadi kena pressure, ketika bola mudah dia juga kena pressure-nya tapi lebih meremehkan. Gitu. Atau terlalu cepat mengambil keputusan juga bisa gitu. Nah, mudah-mudahan di sini ada upaya tadi ya perbaikan atau transformasi dari mental state-nya tadi ya, kondisi mentalnya. Oke. Break yang cukup baik tadi dilakukan oleh Rifki. Sayang sekali. Di sini pada game ini masih terlihat ya sepertinya karena
hal yang tadi bisa mempengaruhi game yang berikutnya. Sehingga tadi bola yang dikatakan relatif cukup mudah yang didapatkan oleh Rifki pasca break tadi tidak bisa tereksekusi dengan maksimal. Nah, dalam kondisi ini secara mental terlihat Roy lebih jadi di atas angin. Jadi istilahnya lebih enteng pukulannya, istilah kita ya, lebih enteng dan dia mendapatkan ritme atau bioritme mainnya gitu ya yang penting. Sedangkan karena apa? Karena kehilangannya mental state tadi yang masih dialami oleh Rifki. Ya katanya akan habis. Ya kembali tereksekusi dengan baik oleh Roy untuk menyelesaikan game ini 7-1 dan tandingan ini akhirnya match pertama ini dimenangkan oleh Roy Storm ya dari Kalimantan Tengah. Ya semoga ini jadi satu pelajaran yang berharga bagi Rifki dan kita semua tentunya. Betul Bung Ari. Ya. Memang persiapan itu harus benar-benar dijaga. Iya betul. Apalagi di match pertama ini. Ya, sehingga tadi upaya kecepatan adaptasi dengan meja, lalu kita juga udah harus stretching ya, pemanasan di luar meja gitu. Supaya nanti, karena kita sama-sama tahu bahwa begitu dalam pertandingan, pressure otomatis akan meningkat, tekanan pasti akan meningkat. Nah ketika tekanan meningkat dan kita belum panas, nah kita bisa kehilangan ritme permainan kita dan kehilangan game kita. Kehilangan jati diri main. Dalam biliar sering terjadi dalam pertandingan-pertandingan besar gitu kan. Dan itu biasa terjadi karena ada kalau lebih dalam lagi bisa jadi karena fondasi permainannya masih kurang kan kita hampir sama ya di setiap game yang berbasis keterampilan itu ada namanya fundamental skill. Yaitu kalau di biliar ada stroke atau swing, lalu ada grip atau genggamannya, ada stance atau kuda-kuda, dan ada bridge. Nah, ini yang disebut fundamental skillnya Bung Atir kalau di biliar. Nah, kalau di sini sudah kuat, artinya sampai kalau perlu nge-gym untuk itu saking kuat. Nah, itu biasanya lebih mudah untuk masuk kepada game. Oke, Bung Ari, kita lanjut lagi nanti di